Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semua jejak misteri dimanapun berada. Pada hari ini kami dan rekan-rekan kami itu ada sedikit berencana untuk menelusuri tentang sejarah Raden Arnisela atau Raden Rustam yang berada di Desa Tuk Karangsuwung, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Karena Raden Bardisela ini mempunyai banyak sekali kisah-kisah, yang mana adanya kisah tersebut itu banyak kesimpang siuran. Nah, kali ini saya pengen untuk mencari, menelusuri tentang kisah-kisah itu dan juga mencari bukti-bukti yang akurat kapan beliau itu ada di masa hidupnya. Tentunya untuk mencari hal seperti itu kita butuh narasumber yang kuat dan juga kita butuh manuskrip. Yang adanya manuskrip itu sendiri dijadikan sebagai petunjuk dan juga untuk memperkuat bukti sejarah yang ada. Oleh sebab itu sekarang mari kita langsung aja ke narasumber kami. Kebetulan narasumber kami itu beliau adalah seorang juru kunci Makbaroh Mbah Ardisela. Oke, langsung saja kita menuju ke rumah beliau. Mudah-mudahan beliau ada dan juga bisa berbincang-bincang dan kita menemukan gambaran dan juga petunjuk yang kuat. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum. Mbah Ardisela dikarenakan emang Mbah Ardisela itu akeh pisan kesimpang siuran. Anak ngatakan bahwa Mbah Ardisela itu sezaman karo Sunan Gunung Jati. Nah, terus anak ngatakan bahwa Mbah Ardisela itu khususnya Mbah Rustam, anak mengatakan bahwa beliau itu putra dari Penembahan di wilayah. Nah, dikarenakan emang banyak sejarah-sejarah yang simpang siur, akhirnya berusaha untuk mencari kebuktian yang memang sifatnya bener lah. Di antara salah satunya butuh kayak manuskrip sejarah dan sebagai terutama tentang masalah biografi Mbah Ardisela. Mbah Ardisela itu memang untuk biografi. Jadi sejarah itu kan memang banyak versi. Ya, ada versi Buddha atau terutama ini kan versi yang memang turun temurun. Versi yang diceritakan oleh orang tua saya. Bapak Muhammad selaku juru kunci dulu yang meninggal tahun 87 yang akhirnya kurang lebih ayah saya itu
885 mungkin. 1885. Ya akhirnya. Dan beliau ini ya, termasuk menjabat kuncen itu yang artinya mungkin agak lama gitu ya, antara 40 tahunan lah orang kuncen. Dan sebelumnya itu kan Bapak Akri dan Bapak Bakri yang pun enggak terlalu lama. Sebelumnya lagi itu oleh seorang istri yaitu Ibu Rohaya. Dan sebelumnya lagi dulu Bapak Sartiman, Bapak Gati. Dan otomatis dari jalur keturunan ya otomatis kan jelas ini dari turunan Raden Aras. Dan turun-temurun cerita itu terus sampai sehingga ke ayah saya, dan ayah saya bercerita ke saya. Ya konon artinya Ardisela itu keturunan dari Panembahan Ratu Girilaya. Pangeran Alas, Akis, Cangkara, Tisnadikrama, Bratanata, Ardisela. Yang berarti dari Pangeran Girilaya itu masih jauh ya? Ya. Berapa kurun itu kira-kira? Ya itu aja tadi Pangeran Alas, Akis, Sudangkara, Tisnadikrama, Bratana, Ardisela. Konon artinya sejaman dengan kiprahnya sejarah Mbah Mukoyi. Ya, diperkirakan antara abad 17 akhir menginjak ke abad 18. Iya. Abadnya Itu untuk biografinya gimana itu? akhirnya biografi seperti ini. Kayak bisa Mbah Ardisela itu apa namanya, bapaknya siapa, nah terus emang dulu itu pernah tinggal di mana, masa Sudah kecilnya dijelaskan ayah andanya seorang Demak, semang-semang. menjabat ke Demangan konon. Itu kalau menurut cerita kemarin ini yang dapat informasi baru itu dari keluarga apa ya, Gebang dan sebagainya. Otomatis Lemah Habang itu suatu kedanaan dulunya ada pemerintahan di sini dulu, sehingga beliau itu ya ada misinya di sini. Awalnya itu kan dari keraton kesepuhan kan, jalurnya. Kalau Mukoyim itu konon dari Kanoman, istrinya. Kalau Ardisela itu kan dari kesepuhan. Dan beliau ini artinya ditugaskan oleh gurunya. Dan dulu di samping latihan Islam, di samping itu juga beliau ini ya termasuk orang yang artinya peduli terhadap lingkungan, terhadap negaranya. Beliau membela mati-matian untuk mempertahankan kemerdekaan. Ada zamannya gitu. Nah, artinya perjuangannya kan sudah diceritakan banyak versi. Jelas dengan kiprahnya Mbah Mukoyi. Berarti untuk cerita-cerita yang konon dari yang lain bahwa Mbah Ardisela itu masih sekurun dengan siapa, Sunan Gunung Jati, untuk versi itu sih nggak seperti itu ya? Ya, tidak jauh. Jauh ya? Jauh, tidak jauh. Nah terus data-datanya juga ada ya? Jelas ada. Data-datanya ada, artinya bahkan peninggalannya juga ada ya berbentuk apa naskah kuno lah yang sekarang dipegang oleh putranya Raden Junedi. Dan beliau ini dulu pernah menjabat seorang apa di keraton kesepuhan Penghulu Keraton. Sekarang dipegang anaknya ada. Saya pernah lihat sendiri itu ada apa kitabnya atau bukunya, Manuskripnya itu berupa kitab. betul. Bahkan di Lewi Dingding itu dari keturunannya Raden Nur Kamal itu saya lihat sendiri itu ada 3 kitab, cuma saya belum sempat melihat dan membuka, cuma sebatas hanya melihat, diperlihatkan oleh keluarganya itu yang apa terbuat dari kulitnya itu kulit semacam entah kulit sapi atau apa itu tutupnya itu. Cuma belum sempat dibuka karena
waktu itu Bapak Okam namanya, dia tidak diizinkan, hanya diizinkan untuk diperlihatkan saja sebentar. Mungkin saya juga masih sampai saat ini masih penasaran, pengen tahu supaya bisa membuka tabir artinya apa, sejarah-sejarah yang benar-benar real. Nah terus untuk cerita-cerita ini apa namanya, Mbak Disela konon ceritanya itu mempunyai Cimandung. Nah asal-asal Cimandung itu ada sebagian sejarah yang apa namanya ini nggak, misal dari cerita-cerita dulu. Ya terus konon sejarah cerita pertama yang cerita dari orang tua, itu yang namanya Cimandung itu konon artinya peliharaan dulunya, karena waktu itu pada zaman beliau bertapa di Gunung Cermai itu konon dia mendapatkan anak harimau dari sana awalnya, mungkin karena dipelihara gitu. Ya, secara berarti dari kecil ya, dari secara lahiriahnya itu. Dan termasuk beliau ini arti Disela ini yang gemar artinya punya banyak peliharaan, terutama ya makanya ada balong air di samping untuk sarana ibadah. Beliau ini banyak dulu memelihara ikan, senang mancing. Ada sejarah tentang balong besar. Balong Muara Bengkeng jelas ada. Iya. Konon Disela dulu kan disebut Muara Bengkeng itu, artinya di samping untuk sarana ibadah, untuk sholat. Ya konon ketika bertapa itu, ketika menghilang itu keluarnya kan dari situ, dari Muara Bengkeng. Nah, ini kalau cerita dari orang tua dulu kan katanya bahwa Sindang itu tidak ada laut. Disebut, kenapa disebut Sindang Laut? Ya, karena pada saat itu kok daerah terutama di sini Sindang Laut mau diserang oleh musuh, sehingga Disela ini memerintahkan, artinya anak buahnya memerintahkan murid-muridnya. Kebetulan murid-muridnya itu artinya turunan masih dari turunan Masa Raden. Lokasinya disebut sekarang tempatnya itu Blok Pradena. Nah, di sana kan ada balong juga di sana, disebut Blok Pradena itu. Dan Disela artinya memerintahkan untuk dijaga di sana murid-muridnya, artinya dengan doa-doa. Mungkin Disela sudah menancapkan suatu pusaka di Sendang Pancuran, sehingga mancurlah air. Maka muncullah konon disebut Sendang Pancuran. Berarti ada sumber yang emang dari ditancapkan pusaka itu. Ya. Nah, sehingga konon airnya itu berwarna putih. Luar biasa. Ya, seperti kesusahan air beras itu ya, warnanya putih, warnanya putih. Ya, sehingga di situ ada disebut yang aliran ke Peradenan itu ada air kali disebut Kali Ciputih. Sejarah Ciputih berarti. Ya, Ciputih itu maka airnya berwarna putih. Berwarna putih. Iya. Nah, sehingga artinya menutupi area desa Truk ini kelihatan dari kejauhan seperti laut. Luar biasa. Nah, dengan itu artinya musuh-musuh itu akhirnya nggak berani nembus karena tadinya kelihatan suatu padepokan, tapi kelihatannya laut. Sehingga Disela biarkan aja dulu, karena musuh udah capek, mungkin lama-lama nggak habis-habis. Awalnya memang tidak ada laut, tiba-tiba dengan spontanitas ada laut, sehingga akhirnya kan masih penasaran akan ditunggu sampai kapan. Ya nggak aset-aset, nggak habis-habis, sehingga musuh-musuh kelaparan. Di sini diperintahkan Disela memasak nasi, kasihan ada musuh. Ya, dia begitu juga tetap manusia, rasa manusiawinya timbul, memerintahkan murid-muridnya untuk memberi makan. Terus si Pendil Jali, ya dulu sih konon ada pendil, cuma tak kemana ya mungkin. Ada di sini tadinya ya. Dulunya ada pendilnya itu. Lah itu Bang, saya tuh pernah dengar seperti ini
dulu itu di keraton Kasepuhan itu pernah terkena wabah. Nah, konon apa namanya, katanya wabah itu di apa namanya dia itu sama Mbah Mukoyim dan juga Mbah Disela, itu sejarahnya gimana? Dia itu benang merahnya ceritanya panjang itu ya. Artinya konon dulu katanya itu ada seorang santri, terutama keturunan dari keraton Kasepuhan, ya diperintahkan untuk untuk ngaji dan untuk menuntut ilmu, anaknya ke Jawa Timur. Cuman yang namanya santri mungkin singgahlah di satu, hingga akhirnya belajarlah sama Mukoyim konon. Tapi pihak keluarga setelah mendengar bahwa tidak terima, sehingga akhirnya Mbak Mukoyim itu dikejar, akhirnya diselamatkan oleh Ardisela, bahkan konon dimasukkan dalam baju mereka. Luar biasa ya, bisa dimasukkan. Ketika dicari, bahkan beliau ini keluar, di mana Mukoyim, ternyata Mukoyim sehingga keluar dari sini menghilang. Dan konon di Beji di sana. Di Beji Pemalang. Nah, itu hubungannya Mbah Disela Mbah Mukoyim itu gimana? Hubungannya Mbah Ardisela Mukoyim sahabat, sebatas artinya kiprahnya, kerjasamanya dulu dengan Ardisela ya artinya dalam syiar Islam. Kalau tugasnya Mbah Mukoyim dalam syiar Islamnya berbentuk pendidikan seperti di pondok pesantren, ngaji kitab kuning. Sedangkan Ardisela ini ditugaskan oleh gurunya, oleh orang tuanya juga, termasuk untuk syiar Islam dalam segi ketauhidan, penggemblengan ketauhidan, pendalaman untuk pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngaji secara syariatnya mungkin ke Mbah Mukoyim. Setelah Mbah Mukoyim sudah digembleng dengan kitab kuningnya, dia dikirim ke Ardisela dan siap untuk dimasukkan arti baiat ditarik. Luar biasa ya. Itu. Mbah Ardisela itu mempunyai berapa anak? Mbah Ardisela itu kalau versi dari orang tua hanya 2 istri semua, Nyi Raden Aras dan Nyi Raden Aris. Kalau Nyi Raden Aras punya suami namanya Raden Nurlayaman, Kilayaman Tengah Tani. Kalau Nyi Raden Aris itu Raden Rangga, yang konon keturunan dari Pangeran Sutajaya Maleber Kuningan. Sutajaya Upas, itu versi dari orang tua. Dan artinya dari keturunan Mbah Ardisela ya, dari anak yang kedua Nyi Raden Aris itu artinya banyak ya urusannya ke keluarga bangsa Habaib, terutama Nyi Aliyah Eva Mohani, ibundanya kan dari keturunan Nyi Raden Aliyah ya, Ambit ya, Eva Aliyah yang ke siapa? Habib Toha Habib Lutfi ya. Bahkan Eva Aliyah itu ketika meninggal itu kan diperintahkan oleh mungkin itu dari Habib Lutfi, dimakamkannya kan di sana di Jatiseng. Di sana. Berarti Habib Lutfi masih ada titisan ya, sini. Betul, bahkan pernah dulu utusannya Habib Lutfi dan murid-muridnya mencari makam yang namanya Habib Salim. Ya, mungkin beliau juga paham bahwa beliau ini artinya ada keluarga yang di sini, dimakamkan di sini. Habib Salim. Ya, namanya Habib Salim. Cuma dulu itu artinya cerita dari ayah anda. Karena pada saat itu ya artinya saya itu ketika orang tua cerita, karena posisi saya masih kecil, artinya alamnya enggak. Iya beda ya. Anak Bapak sih, sadar. betul. Artinya saya itu nggak terlalu nggak terlalu menanggapi ketika orang tua bercerita sejarah, bahkan menceritakan silsilah keturunan itu nggak
Iya, iya, artinya nggak tanggap karena mungkin dunianya dunia anak artinya. Berarti apa namanya, Habib Lutfi itu dari Nyi Aras. Bukan, Ya. bukan, cuma artinya dari ayahandanya Kaifa Aliyah itu mungkin masih ada jalurnya ke sana. Ayahandanya berarti. Ya, ayahandanya mungkin. Yang lebih paham itu ya dulu kalau almarhum orang tua. Iya, iya. Itu. Nah kalau ini Aras itu keturunannya, artinya suaminya itu dari Kelayaman. Bahkan kemarin ini turunan dari Kelayaman, turunan dari Buyut Muji itu pernah datang ke sini sama terus mereka. Iya, iya. Di sini silaturahim artinya dia juga sebut dulu juga ayah saya itu cerita buyut kamu artinya. Kalau untuk sekarang yang apa namanya, dari keturunannya yang memang menjadi figur-figur itu banyak mungkin yang masih ada ya. Ya, Kira-kira artinya siapa? dari keturunannya Aras itu banyak kok. Ya banyak, bahkan artinya yang dari Cadas Gantung. Cadas Gantung. Ya, itu kan dari apa ibundanya Haji Al-Nawawi. Al-Nawawi. Ibunya kan dari sini keturunannya. Nah itu artinya Ya, amak ya. Ya, bukan dia anaknya, istrinya. Istrinya ya. Istrinya, ibundanya itu. Bahkan konon ya buntet juga apa Kizen itu. Kizen dari sini. Ya, ibundanya konon Ibunda. dari sini. Di Arsyad benda katanya ibundanya dari sini, dari turunannya Raden Raksa. Nah, Muslim konon pernah lihat di ibundanya Pak dari turunan Raden Raksa dan Mbak Gisela di sini. Nah, kalau Raden Aras itu kan turunan dari Raden Lukamil jalur. Nah, ada beliau itu yang dulu punya pesantren di Munduk, Munirudin itu. Munirudin. Ya, yang pernah ceramah di Kota Damberi dulu. Yang Munir almarhum. Mungkin cukup ya. Cukup ya. Mantap. Nah itu mungkin yang dapat bisa saya sampaikan. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.